Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau sedikit cerita ya. Ini pertama kali gue bikin konten, akhirnya gue bikin juga tentang video gue ini, history gue ya. Jadi ini tujuan gue video ini untuk pure emang bener-bener untuk gue pribadi ya, untuk ceritain gitu ke mungkin entah buat keluarga gue nanti kalau gue udah punya keluarga, jadi gue punya pengalaman ini gitu loh. Tujuan gue itu buat memori aja gue sih. Soalnya kalau nyimpen di handphone kan kadang suka penuh tuh memori gitu kan, kadang handphonenya ganti hilang lah, yang jelas semua punya histori. Oke, hari ini tanggal 26 Mei 2020 ya, 2 hari kita setelah di lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah ya. Masih dalam pandemi corona juga, COVID-19 ya, masih PSBB di mana-mana. Jadi gini, gue mau ceritakan tentang gue pernah punya pengalaman, menurut gue sih pahit sih pengalaman itu. Jadi kasusnya itu gue ODP saat itu. Jadi karena banyak yang teman-teman gue suka nanya, gue kalau cerita tuh anjir ya, tiap lo cerita bilang wah ya capek juga, mendingan lebih enakan kayak gini, gue bikin rekaman terus kalau dia mau tahu cerita gue kayak gimana gue tinggal share video gue gitu aja sih, simpelnya kayak gitu kan. Oke, jadi nggak usah banyak lagi ya, nggak usah banyak ngomong lagi, gue udah siapin nih. Ini adalah surat dari Wisma Atlet ya. Jadi ini surat keterangan ODP gue saat itu, ini juga ada. Oke, ODP ya, orang dalam pantauan. Jadi gini ceritanya, saat itu gue habis ketemu temen gue, temen gue itu habis dari luar negeri. Dia gue lupa dia dari Jerman, Korea apa dari Cina juga kalau nggak salah, gue lupa lah, pokoknya yang jelas lah dia habis dari luar negeri. Dia baru pulang terus ketemu gue, nggak lama gua setelah ketemu itu dia WA gue, dia bilang dia di karantina gitu. Waduh, gue bilang karantina ya, ODP lah. Cuma saat itu dia juga nggak tahu kondisinya dia itu positif atau negatifnya, gue nggak tahu gitu kan. Yang jelas katanya dia di karantina. Terus dia sempat ngalami kayak pusing-pusing apalah, gue nggak ya, yang seolah-olah kayak mendekati dengan tanda-tanda yang corona itu kan. Nah, gue panik dong, terus gue setelah dapat kabar itu kan gue masih kerja di kantor gue kabarin dong ke HRD gue, langsung gue bilang saya kebetulan gue saat itu WFH kan, masih WFH saat itu di awal Maret. Gue bilang dong ke atasan gue, kalau gue bilang teman gue saya habis ketemu sama teman saya nih pak gitu, terus dianya diisolasi gitu, dia ODP, dia dari luar negeri gitu kan. Nah langsung kan gue disuruh tuh sama HRD gue itu untuk lanjutin WFH gue gak boleh kemana-mana, isolasi diri lah pokoknya, ngedekem, bahasa Betawi itu ngedekem baik, ngedokem ya. Terus apa ya, gue ikutin katanya, karena kan waktu itu kalau nggak salah hari Rabu ya, sampai hari Minggu kalau misalkan ada gejala-gejala gimana nanti kabarin ya gitu. Oke, gue bilang. Dilalanya saat itu sampai hari Minggu alhamdulillah gue nggak gimana gitu, karena ya gue juga saat itu mikirnya corona tuh kayak masih main-main gitu loh, kayak bercandaan tuh lo, bercandaan gitu kan, corona gitu ya, masih viral ya, lucu-lucuan lah gitu kan, karena gue saat itu mikirnya corona mah paling buat orang-orang kaya orang-orang yang luar negeri. Soalnya kan ya, corona aja logikanya kan dia dari luar negeri gitu ya kan, corona itu kan dari luar negeri bukan dari Indonesia gitu. Jadi artinya yang tertular itu yang pernah ke luar negeri, artinya yang pernah ke luar negeri itu berarti kan orang kaya gitu kan, ongkosnya berapa Jo gitu ya. Kalau dari sini keluar kota aja berkata nggak usah jauh-jauh, dari Jakarta ke Depok misalkan lu naik Gojek aja berapa duit ongkosnya, apalagi keluar negeri kan, mikirnya gitu. Jadi masih canda-canda gitu ya. Ternyata gue panik juga tuh. Oke, pas hari Minggu, Senin gue masuk kerja deh tuh, karena nggak ada masalah, Senin gue udah masuk lagi normal. Nah gue normal masuk Senin. Nah hari Seninnya baru masuk, gue tuh ceritanya ada kerjaan yang memang itu diminta sama big boss itu adalah kerjaan yang sangat berat lah, maksudnya gue diminta untuk lembur gitu lah, karena itu deadline-nya
mepet gitu kan, mau gak mau gue harus lembur. Bahkan gue sampai nginep di kantor Jo, gue nginep di kantor ya kan, gue nginep di kantor tuh sampai tidur tuh sampai jam berapa ya, gue jam 4 gue baru tidur, jam 4 pagi. Anjir, jam 7 gue udah bangun lagi kan tuh, gue udah mandi segala macem, dan itu langsung ke monitor komputer lagi gitu kan. Karena saat itu gue jadi admin lah di kantor itu kan. Jadi berapa jam gue tidur, mata gue uh, ke monitor terus itu kan. Gila, berapa jam itu dari pagi ketemu pagi lagi. Nah nggak lama malamnya gue pulang kan, sampai pulang kerja itu ternyata pas pulang tuh belum kelar gitu. Jadi kayak dua dua malam lah jatuhnya, 2 hari, Senin Selasa. Iya, Senin Selasa itu gue lembur terus gitu kan, lembur terus. Akhirnya hari hari Selasanya apa hari Rabunya itu ya, gue lupa itu, kayaknya hari Selasa, iya hari Rebo, hari Rabunya karena Senin Selasa kan. Hari Rabunya tuh gue masih belum cukup istirahat, dikit banget waktu gue. Jam 11 gue baru tidur, jam 11 siang, maksudnya gue izin tidur lah, istirahat gitu kan, setengah jam doang. Ya itu gimana sih Jo, lu ibarat kata kurang tidur nih, terus tidur. Coba lu cobain nih, kalau misalkan lu penasaran nih gimana rasanya tuh kelayangannya ya kan, lu coba nih 2 hari lu kagak tidur, lu tidur cuman, lu tidur nggak apa-apa, lu tidur cuman nggak nyampe, misalkan nggak usah ini 8 jam misalkan, karena lu biasa tidur nih jam 8 jam, terus sekarang tiba-tiba lu 2 hari tidurnya itu hanya 2 hari ya, hitungannya jumlahnya tuh tidurnya cuma 5 jam gitu. Terus abis itu lu hajar lagi gitu. Nah tiba-tiba lu siangnya lu tidur nih setengah jam doang, gue tidur setengah jam doang jujur saat itu. Jadi gue jam 12 lah gue tidur, setengah 1 gue bangun lagi tuh, jam setengah 1 siang. Kelayangan bor, kelayangan pala gue, anjir gue bilang, wah kelayangan banget tuh, gue mual, gue masuk angin juga, gue gak ngerti deh tuh ya kan. Nah muka gue pucet dong, muka gue kumel lah, kumel banget, kayak sekarang juga masih kumel kali muka gue ya. Pokoknya gitu deh, tapi kumelnya lebih parah saat itu, kumelnya parah karena ya pucet lah, lebih ke pucet. Akhirnya bos gue ngeliat, kamu kenapa dan pucet segala macem. Nah dari situlah mulai rame kan, kemarin kamu habis kena ODP segala macem, dia bilang habis ketemu teman kamu yang dari luar negeri kena ODP segala macem, muka kamu pucet, udah itu kamu juga bersin bersin. Iya jelas lah, gue mungkin masuk angin gitu kan. Akhirnya gue suruh pulang tuh. Oh panik semua, orang kantor pada keluar semua. Anjir gitu kan, gue udah kayak virus di situ. Oh gue udah kayak virus dari kantor itu, orang pada keluar semua ya kan segala macam. Gue disuruh pulang pada menghindar dari gue. Anjir gue bilang, gue parah deh pokoknya, sedih deh lu. Pokoknya dia nyuruh pulang gitu, nyuruh pulang cuma dari jauh ya kan, dari jauh. Aduh gokil. Akhirnya gue balik, ya udah gue balik, gue suruh WFH lagi di rumah segala macam. Gue suruh isolasi diri, akhirnya dituntut untuk laporan gitu kan, gue ke puskesmas. Nah gue nggak langsung ke puskesmas tuh, beberapa hari kemudian baru gue ke puskesmas. Karena apa sih namanya ya, gue berharap ya saat itu memang, ya lu nasib anak kosan gimana sih, gue ngekos kan, nasib anak kosan gimana gitu kan, di saat-saat itu lagi nggak blok uang gitu kan. Maksudnya ya gue ngerinya ya perlulah ada uang gitu kan, meskipun gue tahu ke puskesmas mungkin sebagian gratis gitu. Dan gue juga belum dapat BPJS kan gitu dari kantor. Akhirnya beberapa hari kemudian gue disuruh datang ke puskesmas. Ada kontroversi tuh di situ. Jadi kantor gue ngelarang, kalau misalkan takut banget kali ya, gue nggak tahu gimana lah, pokoknya intinya di situ ada, kantor gue tuh ngelarang supaya gue jangan sekali-kali bilang kalau terakhir gue kerja tuh hari ini gitu kan. Jangan pernah bilang kalau gue pernah ketemu sini. Gue nggak tahu maksudnya apa gitu ya, mungkin takut apa ya, ya gue nggak tahu lah pokoknya kenapa sih gitu ya. Takutnya mungkin guanya nanti malah positif, terus dia riwayat gue pernah kesana ke sini, takutnya mungkin sterilisasi kantor sehingga ditutup. Ya gue nggak tahu lah ya. Ya jelas ya udahlah, gue ikutin aja gitu kan, karena ya mau gimana, itu aturan kantor kayak gitu. Ya udah gue cerita. Nah gue masuk ke puskesmas, gue ceritakan kayak gitu, dan tahu gue dinyatakan ODP saat itu. Langsung tuh gue dapat surat ini nih, yang tadi gue tunjukin, surat dari puskesmas. Gue dapat ini, isolasi diri dan sebagainya. Ya udah gue pulang. Lalu apa? Isolasi diri gue di dalam kosan gue, nggak boleh kemana-mana. Ibarat kata keluar aja tuh nggak boleh. Tiap hari gue udah di WhatsAppin, disuruh Sherlock segala macem, ya kan, dilarang lah gue kemana-mana gitu. Takut mungkin, karena saat itu kan rapid testnya belum jadi gitu. Jadi masih dalam benar-benar pemantauan banget lah. Nah ada
ada yang memang membuat gue tuh pahit sih sebenarnya. ODP itu pahit banget, sumpah pahit banget ODP itu. Jadi penanganannya kurang tepat gitu. Mungkin ya gue sih nggak tahu, karena mungkin karena ya rezeki gue ini juga nggak bagus gitu ya. Jadi gini, gue di kosan itu nggak boleh kemana-mana. Gue harus makan, Bor. Gue harus minum, Bor, ya kan. Dari mana gue kalau nggak keluar? Jadi sampingan gue kadang kan gue suka ngojek juga nih, suka narik gitu ya kalau pulang dari kantor gitu, buat sehari-hari lah sambil nunggu gajian gitu kan. Gue bingung kan, gue nggak boleh keluar gitu. Terus gue nanya dong, ya saya makan gimana nih kayak gini? Tetap mas nyuruh orang aja nih pakai gojek segala macam. Oke, gue turutin, cuman sehari 2 hari 3 hari it's okay gitu, nggak ada masalah. Jadi 14 hari, Bor. Gila, kelenger juga, 3 hari aja duit gue udah habis gitu loh. Gue mau makan, anjir, gue bilang ya sekarang gue mesen gojek, lu tahu sendiri, mesen gojek atau grab gitulah, atau apa namanya, ojek online kayak gitu, mesen-mesen lewat delivery online gitu kan, biayanya gede juga, Bor. Ongkosnya lumayan, ya kan. Makan biasa-biasa 10.000, karena gue pakai delivery online itu kan bisa jadi 15.000, belum ongkirnya, ya gak. Hitungannya kan kayak gitu. Wah, boros juga, gue bilang. Akhirnya gue nggak ada uang nih, gue nggak ada uang sama sekali, duit gue udah habis, udah parah sama sekali, udah gak megang uang sama sekali. Gue nggak ada megang uang sama sekali. Akhirnya gue komplain dong sama pengawas gue itu, ya saya gimana nih kalau nggak keluar? Ya saya lapar, Mbak. Ujung-ujungnya gue positif corona kagak, mati iya gue kelaparan, ya kan. Aduh, gue bingung gitu kan. Akhirnya gimana nih gitu, akhirnya dikasih tahu. Mungkin karena dia apa, gerah juga kali ya, gue teror juga dianya gitu. Gue teror juga, bukannya berarti gue nggak mau ngikut, cuman masalah perut tuh gila kali. Lu mati kelaparan, lu berhari-hari kagak makan, kan kagak mungkin. Yang ada gue mati disangkanya corona, padahal gue mati bukan karena corona, mati karena kelaparan, karena gue nggak makan, ya gak. Nah gitu. Jadi akhirnya gue protes keras lah. Gue akhirnya udah mas, tenang aja, kita bantu, sebenarnya ada bantuan segala macam. Ini caranya gimana dapat bantuan ini, gue bilang. Nah di sini nih gue mulai perkara yang memang parah gitu, maksudnya yang buat gue nyesek banget dah, anjir, gue bilang. Akhirnya kasih tahu tuh caranya. Pertama masnya lapor ke yang punya kosan. Nah itu dia tuh. Nanti dari yang punya kosan lapor ke RT RW, dari kelurahan nanti baru dapat dana. Oke, butuh proses dong pasti. Oke, gue lapor tuh ke yang punya kosan. Gue lapor, saya begini gini gini gini. Apa yang terjadi? Gue laporan malah pada panik dong semuanya. Jadi gue tidak bermaksud untuk apa namanya, untuk rasis ya, enggak. Jadi yang punya kosan ini ya orang Chinese lah, maksudnya engkoh dan cici yang tua gitu kan. Dia panik tuh, akhirnya nggak ada yang mau, nggak ada yang ngerti segala macem. Yang gue bingung, kok lu panik ya, kok lu suruh lapor RT kok ribet gitu. Jadi pokoknya ribet dah. Lah kan dulu waktu gue pertama kali ngekos di sini, itu sebelum gue masuk ke kosan itu, gue dimintain KTP sama yang punya kosan ini, masih incinya ini gitu loh. Gue dimintain KTP, dimintain kakak. Gila, gue bilang oke nih, bagus juga nih kosan. Makanya gue ngekos di situ lama gitu, karena menurut gue ya, kenapa dia minta KTP, ya gue pikirnya kan positif, buat laporan dong pastinya ke RT RW. 1 kali 24 jam wajib lapor RT, bos, ya kan gitu, apalagi tinggal kan gitu. Nah ya udah gitu. Akhirnya harusnya kan gue tinggal nunggu di rumah, ini yang ada gue dipanggil lagi dong, dipanggil dari bawah tuh, karena kosan gue di lantai 3 gitu, di bawah dari atas. Gue teriak-teriakin, hah apa nih, gue bilang. Gue suruh datang ke RT nya, nemuin RT nya, tau nggak lo. Aduh, gue lapor lagi dong, nggak boleh mas, nggak boleh nemuin RT nya, harusnya yang punya kosan. Hah, jadi sebab salah no gitu kan. Akhirnya gue lapor dong RT nya. Pas gue datengin tuh RT nya, gue bilang, pak, gue ceritain lah pokoknya gue begini gini gini. Lu tahu nggak RT ngomong apa? Itu bukan tanggung jawab saya. Anjir, gue bilang, nggak bisa mas, dia bilang. Hah, gue bingung dong gitu. Lah kok bisa mas, di situ nggak, kok sudah berapa? Udah mau setahun, saya bilang. Kenapa nggak laporan? Hah, gue lagi dong yang salah gitu loh. Mesti gue nggak tahu nih, gue kekeliruan gue di mana, mungkin kesalahan gue juga kali ya dulu. Cuman kalau misalkan gue langsung ke RT-nya juga laporan, buat apa gue laporan ke yang punya kosan gitu loh. Logikanya kan gitu, maksudnya lu yang punya kosan, ya gue laporan dulu nih ke lu, nanti gue nunggu instruksi dari yang punya kosan itu. Kalau gue langsung tek langsung ke RT gitu, ya kesannya ada bypass dong, kan gak enak gitu, bener gak sih
Ya udah, akhirnya ternyata yang punya kosan ini selama orang banyak ke kos di situ dia tuh nggak pernah lapor bos ke RT RW. Parah nggak lu? Ya udah akhirnya kacau udah, ujung-ujungnya rame tau nggak lo, ujung-ujungnya rame, gue diusir dong dari kosan itu, disuruh pindah. Mampus sekali, gue suruh pindah. Gue ngadu lagi, malah saya diusir mas. Saya diusir nih mbak gitu kan, mas saya disuruh, bukan ya jatuh bahasa kasarnya diusir lah, dalam bahasa apapun. Kosin di kondisi kayak gitu disuruh pulang dulu lah apa segala macam, intinya lu diusir, gak usah banyak inilah gitu kan. Intinya gue disuruh pindah, dari situ suruh pulang. Gue akhirnya memutuskan untuk pulang tuh ke Depok. Yang lebih pahitnya lagi adalah, jadi gue disuruh ke Depok, tadinya gue mau numpang ke rumah saudara gue gitu. Memang sih rumah itu bukan rumah saudara gue, jadi gue punya kakak perempuan nikah sama orang Depok ya kan, jadi dia ngikut suaminya. Tadi juga pengen numpang di situ dan ditolak dong gue, hancur gak tuh, gue nggak dibolehin ke situ. Dia ya gue positive thinking aja lah, apapun cara dia nolak gue dan lain sebagainya. Yang jelas mungkin takut, dia juga punya anak 2 ya kan, terus takut dia juga tertular apa gimana. Jelas gue juga ditolak sana sini, pahit banget. Akhirnya posisi itu sudah sore gitu kan, udah sore, hari tepatnya hari Jumat menuju malam Sabtu. Gimana jadinya gitu kan, saya harus gimana nih, gue tanya dong sama petugasnya itu. Akhirnya soalnya saya nggak boleh juga dibawa ke Depok segala macam, keluarga saya nggak nerima dah dan lain sebagainya. Ya ampun dah, saat itu gue pahit banget. Akhirnya si puskesmas itu mau nggak dia ngasih solusi gitu, tinggal di Wisma Atlet tapi tidak disatukan dengan orang yang terkena atau terkontaminasi dengan virus corona ini. Artinya memang khusus ada katanya di Wisma Atlet itu ada kayak semacam kamar gitu khusus untuk yang mau isolasi gitu. Apa namanya, untuk isolasi diri selama 2 minggu itu di Wisma Atlet itu gitu. Terus ya gue takut juga tuh, apalagi tahunya kan saat itu Wisma Atlet udah pikirannya udah pasti udah kena positif gitu kan. Gue ke sono meskipun gue negatif awalnya juga jadi positif gara-gara itu kan. Cuman saat itu gue masih mikir dulu tuh. Akhirnya setelah gue pikir panjang, ya udahlah, mau gimana lagi, daripada gue nyusahin orang juga nggak enak gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk oke, itu kan oke, gue okein. Habis lu mau tinggal di mana bos? Mau tinggal di besit kan ada di gembok semua, mau tinggal di musola sama aja gitu. Lu mau ngekos di mana juga percuma gitu kan, orang pada takut semua gitu kan. Akhirnya ya udahlah, mau gimana, daripada tidur di jalan. Sekarang kalau misalkan gue tidur di jalan, otomatis gue juga pasti ditarik gitu kan, petugas juga, gila kali lu. Akhirnya ya udahlah, gue coba ngikutin aja gitu. Hari Sabtunya gue pergi tuh ke Wisma Atlet dengan bawa tas, dengan bawa baju, katakan disuruh ngikutin aja gitu kan, bawa salinan dulu segala macem, pakai motor motor jadul ya kan, dengan jaket Gojek gue datang ya kan ke Wisma Atlet ya kan. Dari awal gue menanya dong pintu masuknya sebelah mana segala macem. Orang bingung, bapak mau ngapain gitu kan, mau nganterin apa? Enggak, saya mau ke Wisma Atlet pak, mau ini surat ODP saya. Baru pada bingung, gitu, kayak lu biasa aja gitu kan. Ya pokoknya gitu lah. Akhirnya gue masuklah ke Wisma Atlet, suruh tunggu ngantri segala macam. Mas tanya maksud dan tujuan gue tuh apa ya, gue ceritain dong, gue gini, saya diusir dari kosan pak segala macam sih bilang. Dan ternyata di Wisma Atlet pun sama, baru ditolak. Pahit gak lu? Kenapa? Karena rapid test udah ada di sana. Ternyata gue tuh negatif bos, negatif. Baca nggak? Negatif ya, nih negatif. Suruh pulang, suruh diisolasi diri. Tapi gue nggak dibolehin kemana-mana, gue disuruh isolasi diri, gue nggak dibolehin kemana-mana, tapi gue nggak punya tempat tinggal. Saat itu wah gue panik bos, anjir, gue bilang gila nggak lu, ini kayak gimana nih jadinya hidup gue ya kan. Ya udah, akhirnya gue coba pulang, gue kabarin teman-teman gue, mudah-mudahan ya rezeki gue adalah mungkin gitu kan. Gue hubungin beberapa teman gue, posisi gue juga udah nggak megang uang sama sekali. Akhirnya teman gue saat itu namanya Anjar tuh, gue sebutin satu-satu
namanya si Anjar. Akhirnya si Anjar ini dia transfer uang lah buat makan segala macam. Gue kabarin juga teman gue tuh Agus ojek gitu kan, namanya Agus Bara. Akhirnya dia lah yang bantu gue tuh, teman-teman gojek gue itu. Akhirnya gue dapet kosan yang memang kosan ini kaum barbar ya kan. Kosan kampung barbar tuh maksudnya tuh kayak ya kayak gitu. Jadi anti corona gitu ya, di sini doang nih, di daerah ini doang yang memang bodoh amat gitu sama corona, kagak ngaruh lah gitu. Corona tidur pada di jalan aja bodoh amat gitu kan, nggak ngepek gitu. Emang nggak ada yang kena di sini corona, memang nggak ada sama sekali, pure lu boleh datang ke sini lu cek satu-satu, nggak ada yang di sini yang kena kasus corona tuh, nggak ada. Baik ODP PDP dan lain kagak ada, padahal tuh masih di Jakarta segala macam. Oke, akhirnya gue dapet di kosan ya. Ini kosan yang sekarang gue tempatin. Ya, kosan bedeng gitu ya, triplek isi segala macam. Cuman ya gue bersyukur lah saat itu. Jadi itu yang gue dapet gitu. Nah, akhirnya gue ngekos di sini. Gak lama kemudian masih aja tuh yang neror gue tuh, yang bukan neror sih, yang mantu gue masih nanya, Mas sekarang tinggal di mana. Dari kejadian pahit itu yang gara-gara gue diusir gara-gara ngikutin apa kata dia tuh, ya gue udah jadi speechless lah gitu kan. Maksudnya udah kayak bodo amat lah gitu kan. Cuma gue ngikutin lo, yang ada yang ada apa ya, gue tertolong kagak sengsara iya lu. Asli Bor, lu bayangin aja lu, aduh gila, lu udah kagak dapet makan, kagak makan gitu kan, lu diusir dari kosan, duit kagak gablek, terus ke Wisma Atlet juga malah ditolak. Mampus gak lu, ha? Posisi gue bawa surat Bor, lengkap, surat gue lengkap, gila nggak lu? Gimana menurut lu? Ya kan, akhirnya dia nanya, Mas sekarang di mana gitu, bisa dikasih sih. Gue udahlah, saya udah di posisi kosan baru. Akhirnya gue jawab kayak gitu, Bang gak usah khawatir, saya baik-baik aja, saya nggak ada masalah, saya nggak punya rasa apapun segala macam, saya fine aja. Sekarang saya mau cari uang, Mas gak boleh keluar Mas. Dia bilang bodoh amat ya. Sorry, gue bukannya mau ngelanggar aturan, enggak, ini duit men, masalah perut gitu loh. Karena gue udah ngajuin ke sana sini malah hasilnya jong gitu loh. Ya gak tahu kenapa masalahnya di apa gitu, gue nggak ngerti. Mungkin karena nasib atau apa ya, gue nggak paham juga. Gue nggak mau ngungkit apa ke sana sampai sejauh itu. Ntar gue nggak ada, gue diciduk lagi, disangka ini ya kan, provokasi lagi. Intinya gue ya itulah hasilnya gitu loh. Yang ternyata yang ngebantu gue itu malah dari tahu kawan gojek gue. Kemudian ada tuh dinas sosial, cuma di swasta ya, bukan dinas sosial kayak yayasan gitulah, yang memang dia kerjanya itu untuk sosial gitu. Akhirnya gue ngabarin begitu pagi, gue ngabarin kayak gitu by WA doang, malam langsung datang tuh sembako. Ya gue bukannya komuk sembako juga cuy, ya maksudnya ya gue butuh makanan intinya gitu kan. Ya posisi kayak gitu gimana lagi gitu kan. Gue ngabarin, dari dapat bantuan lah gue dari yayasan sosial itu. Ya akhirnya mulai membaik sampai sekarang. Nah, dari sekian cerita yang belepetan ini ya, mudah-mudahan lu nangkep ya, yang dengerin gue lu nangkep. Artinya gini, mengenai corona, satu hal yang bisa gue ambil pelajaran dari sini adalah corona itu menurut gue sih bisa di antara, lu tau nggak, pernah denger lagu Antara Ada dan Tiada gak sih? Pernah lah, lu pasti pernah denger lagu itulah ya. Lalu Bor, asam juga anjir. Ya sorry, namanya juga video buat pribadi, jadi sorry kalau acak-acakan. Intinya corona menurut gue ya, kalau ada yang sebagian bilang corona itu hanya menimpa untuk orang-orang kaya, bisa jadi. Nyatanya gue orang susah, meskipun gue bener-bener ODP, ada surat-suratnya, yang ada gue susah Bor. Motivasi juga buat lo orang yang panik, parno segala macem. Ya, motivasi juga artinya gini, lu gak usah, ketika lu misalkan dinyatakan ODP apapun itu segala macam, pertama hilangkan pikiran negatif lu, hilangin pikiran-pikiran yang gue takut ini takut itu, nggak usah. Waspada boleh,
Maksudnya kayak lu jaga diri boleh, cuman jangan jangan berlebihan. Menurut gue jangan berlebihan, soalnya gimana ya Bor, gue gue ngerasain gitu ODP tuh kayak gimana gitu. Jadi gak usah parno lah, gak usah parno. Terus sampai besar kayak gini, sampai PSBB, kemudian sampai ya kayak sekarang lah, misalkan kayak kita dibatasi segala macam, terus data tiap hari di berita meningkat 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 gitu kan. Aduh, gimana ya, so gue ngerasain gitu loh, gak ada sebenarnya. Ya mungkin ada ya gue percaya memang virus itu ada, virus corona itu ada dan menimpa dengan orang-orang yang memang tertular gitu loh. Tapi ya kalau misalkan semua orang pasti kena, ya kena semua. Karena logika gue gini Bor, ini logika gue ya, lu terserah lu bersetuju sama gue ya silakan, ya nggak setuju juga silakan, lu boleh komen kok di bawah. Maksudnya gini, eh corona virus yang mematikan, oke. Lu pikir virus Ebola itu virus yang menyehatkan? Kagak Bor. Virus flu babi misalkan, flu burung, lu kira itu virus nggak mematikan? Hah? Lu pikir itu virus-virus cinta gitu yang bikin lu senang bahagia ya kan? Kagak Bor, itu juga sama mematikan gitu loh. Enggak sih? Virus SARS misalkan itu juga sama, membunuh orang, matiin orang, sama aja. Mungkin kalau di kalau misalkan melakukan penelitian lagi, datanya mereka tuh kawan-kawan virus saudara-saudaranya itu, yang saudara-saudaranya si corona yang udah duluan tuh, itu datanya bahkan lebih banyak yang korban ya gitu ketimbang corona loh. Tapi kenapa yang gue heran nih, corona malah makin besar gitu ya, gue nggak tahu lah ya, pada nyatanya ya begitu gitu loh. gue nggak paham gue nggak paham kenapa gitu. Jadi ya ikutin aja sih, kalau misalkan kalau kata pemerintah kayak gitu silakan ikutin aja, tapi sebaiknya lu jangan terlalu dibawa beban juga, bawa santai aja gitu. Kalau menurut gua virus corona ini nggak bakalan hilang. Kalau memang bener itu virus corona bener-bener ada, ya mungkin ada, ya ada, memang ada. Tapi gue bilang nggak bakalan hilang nih virus corona. Virus corona ini nggak bakalan hilang. Yang bikin hilang itu adalah diri kita sendiri. Artinya ya tergantung kita bawa suasananya sih. Kalau suasananya dibikin kayak gini terus, ya virus ini akan terus menular gitu, seolah-olah kayak nular gitu. Virus SARS, flu babi, emang hilang? Nggak ada hilang, nggak ada yang hilang, masih ada sampai sekarang, bisa lu cek. Itu aja sih. Oke, mungkin itu hanya hanya sebatas tentang cerita gue ya. Artinya gue pernah ngalamin pahit, diusir sana sini, ya maksudnya ya gitulah. Satu pelajaran harus ke depannya, kalau misalkan gue udah berkeluarga, ya ya gue ini gitu. Kalau untuk anak-anak gue nanti, atau teman-teman gue nanti, atau ya keturunan gue nanti, ya bisa lihat video ini bahwa gue tuh pernah ngalamin yang pahit gitu. Perjalanan gue gokil banget saat itu, saat inilah ya. Ya gue sekarang juga mau pindah kosan lagi, karena kosan ini katanya mau direnovasi. Gue lebih nyari kosan lagi, mudah-mudahan gue dapet. Ya itu aja sih intinya. Silakan menurut lo kayak gimana tentang virus corona ini, ya silakan lo komen di bawah. Apapun itu keluarin aja ya. Kalau lo setuju dengan pendapat gue ya komen, enggak juga ya lo bisa komen. Itu aja. Thank you banget. Sekian dulu yang bisa gue berbagi ke kalian gitu ya. Thank you.